Saya ulang ya. Berarti urutannya adalah ini 2, 1, 4, 5, 3. Jelas ini? Nah, cara menentukan urutannya bagaimana? Cara menentukan urutannya? Urutannya tiap paragraf. Bagaimana tadi? Kita lihat paragraf terakhir. Kita lihat paragraf terakhir pada kalimat terakhir pada paragraf. Kita lihat kalimat terakhirnya. Kita lihat seperti apa. Kalau merupakan pertanyaan, berarti paragraf berikutnya adalah jawabannya. Sampai ini ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat ke bukunya. Ini sudah. Nah, sekarang ini. Kalian diminta menjodohkan ini dengan memasangkan ini. Pak Guru potong dulu ya. Pak Guru potong dulu. Nanti sama-sama kita kerjakan di halaman lain. Oke, sebentar kalian tunggu. Kalian tunggu, Pak Guru siapkan dulu. Nah, sudah ada istilah mencair, kemudian ada istilah membeku, ada istilah menguap, ada istilah mengembun, ada istilah menyublim. Nah, sekarang kita jodohkan mencair kira-kira dengan yang mana? Perubahan wujud padat menjadi cair. Padat menjadi cair, oke. Berarti yang ini ya, dari padat menjadi cair. Oke. Terus membeku sekarang. Perubahan wujud menjadi padat. Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Berarti yang paling bawah ya. Berarti yang paling bawah. Nah, kemudian menguap. Perubahan wujud dari apa menjadi apa? Wujud cair menjadi gas. Cair menjadi gas. Oke, yang ini. Terus kalau mengembun, Perubahan wujud menjadi gas menjadi wujud. yang mana? Mengembun. Perubahan wujud gas menjadi cair. Dari gas menjadi cair. Oke, betul yang ini. Terus menyublim. Tinggal satu ya. Dari padat menjadi gas. Menyublim contohnya apa menyublim? Contohnya apa tadi menyublim? Kapur baru. Nah, bentuknya padat, ditaruh di lemari atau kamar mandi. Nah, kemudian lama-lama mengecil dan habis. Nah, kenapa habis? Karena berubah menjadi gas. Sehingga perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Itu namanya menyublim. Silakan ini di screenshot. Sudah.
Sudah semua? Sudah. Oke. Kita lihat lagi bukunya ya. Kita lihat lagi bukunya. Itu sudah. Nah, terus ini. Tahukah kamu perubahan wujud juga terjadi dari benda gas menjadi padat. Dari benda gas kemudian menjadi padat. Nah, perubahan wujud benda dari gas menjadi padat disebut menghablur atau mengkristal. Embun beku di pagi hari Dari di musim gas menjadi padat itu namanya menghablur atau mengkristal. Nah, kalian ingat-ingat ini. Hal ini terjadi karena air di udara yang Jika kita tinggal di negara 4 musim, maka akan melihat embun beku di pagi hari di musim dingin. 4 musim itu yang kalau Indonesia berapa musim? Indonesia itu daerah tropis punya 2 musim, musim kemarau dan musim penghujan. Nah, kalau di daerah 4 musim, tinggal di negara yang memiliki 4 musim itu ada musim dingin, musim semi, musim panas, musim gugur. Nah, ada 4 musim itu. Nah, saat musim dingin itu biasanya di daerah yang mengalami 4 musim itu pagi-pagi ada embun yang membeku menjadi es, menjadi salju. Nah, bahkan di Indonesia pun meskipun memiliki 2 musim, di daerah-daerah tinggi juga sering terjadi seperti itu. Kalau pagi hari itu turun salju, uap air yang ada di udara berubah menjadi salju. Salju itu bentuknya kristal padat. Misalnya di daerah Dieng, di Dieng sana, Gunung Dieng sana. Sana sering terjadi salju di pagi hari karena udaranya sangat dingin. Nah, embun beku tersebut seperti kristal es yang menempel pada tanaman. Nah, di daerah Dieng itu pernah gagal panen kentang karena kena ini salju ini. Nah, hal ini terjadi karena uap air di udara yang berwujud gas berubah menjadi padat. Perubahan wujud dari gas menjadi padat disebut apa tadi? Menghablur atau mengkristal. Ini. Oke, sampai ini ada pertanyaan? Tidak. Bisa kita lanjutkan. Perubahan wujud benda yang terjadi merupakan perubahan alami di sekitarmu. Hal ini merupakan karunia Tuhan yang Maha Kuasa yang harus disyukuri. Harus disyukuri adanya perubahan wujud itu. Sifat perubahan wujud dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan produk makanan dan minuman. Contohnya es krim, contohnya coklat, contohnya es batu. Nah, kemudian kerjakan bersama kelompokmu. Pilihlah satu produk makanan atau minuman yang pembuatannya mengalami perubahan wujud. Kamu dapat memperkenalkan produk makanan dan minuman pilihan kelompokmu. Lakukan pada esok hari. Nah, untuk tugas yang ini sampai ini ya. Nah, sampai ini Pak Guru sudah menyiapkan tugas untuk kalian karena
kalian tidak masuk sekolah, maka ini tidak bisa dilakukan berkelompok. Kalian cukup melakukannya sendiri saja. Kita lihat seperti apa tugasnya. Bisa keluar garis-garis. Oke. Terbaca tidak? Terbaca tidak? Ya? Terbaca tidak? Bisa dibaca tidak di Bisa. kalian? Bisa. Ini ya. Pelajari buku paket tematika halaman 162 sampai 164. Itu tadi yang berisi tugas tadi. Nah, kemudian carilah informasi dari buku, majalah, koran, atau dari internet mengenai es krim atau coklat. Pilih salah satu saja. Jadi kalian memilih mau mencari informasi tentang es krim atau tentang coklat. Coklat misalnya. Nah, es krim, pembuatan es krim dan pembuatan kue coklat itu melibatkan perubahan wujud. Nah, kalau es krim itu dari wujud cair menjadi padat. Nah, kalau coklat prosesnya adalah dari padat berupa coklat batangan, kemudian dicairkan. Gitu ya. Nah, bisa juga kalian memilih proses pembuatan makanan yang menggunakan margarin. Karena margarinnya itu bentuknya padat, wujudnya padat, berupa pasta. Kemudian waktu mau digunakan itu dicairkan dengan cara dipanasi. Nah, kemudian kalian tugasnya tuh ya mencari informasi tentang es krim coklat ya, atau boleh juga yang pakai margarin, boleh juga. Nah, itu kalian cari, silakan kalian cari di internet paling mudah. Ya. Nah, berdasarkan informasi tersebut, tulislah bahan yang digunakan. Misalnya kalian membuat tentang es krim. Es krim itu bahannya apa? Terus cara membuat atau masaknya. Cara masaknya bagaimana? Terus perubahan wujud yang terjadi pada proses pembuatannya. Nah, perubahan wujudnya apa? Dari apa menjadi apa? Misalnya kalian membuat tentang es krim misalnya. Nah, es krim, bahan untuk membuat es krim adalah ini. Terus cara membuatnya adalah misalnya bahan es krim berupa tepung es krim, kemudian dicampur dengan air dan diberi pemanis, kemudian ditaruh di dalam kemasan, misalnya bungkus kotak atau apa cangkir es krim, kemudian masukkan ke dalam kulkas, tunggu sampai membeku. Nah, misalnya itu. Nah, perubahan wujud yang terjadi dalam pembuatan es krim adalah dari cair menjadi padat. Padat. Misalnya seperti itu, ya. Nah, kemudian hasil tulisanmu itu nanti dituliskan di kolom komentar. Jadi baca di internet, cari bahan, tulis dulu di kertas, kemudian setelah itu dituliskan di kolom komentar. Susah tidak ini? Tidak. Tidak ya? Tidak. Kalian boleh pilih salah satu, boleh kue coklat, boleh es krim, atau boleh makanan yang menggunakan margarin. Dah, saya kasih pilihan satu lagi, biar enak. Itu ya. Nah, kemudian kita kembali ke bukunya lagi. Kita lanjut ya. Agar es krim tetap membeku tanpa menggunakan mesin pendingin,
Ayah Siti mempunyai es kering dalam kotak penyimpanan es krim. Kalian pernah dengar belum tentang es kering ini? Pernah tahu? Belum. Pernah tahu? Pernah dengar? Pak Guru ceritakan kalau belum. Pak Guru kasih cerita tentang es kering. Jadi es kering ini adalah benda padat yang berasal dari gas karbon dioksida. Nah, jadi karbon dioksida dari semula bentuknya gas, kemudian diubah wujudnya menjadi padat. Perubahan wujud dari gas menjadi padat. Tadi apa namanya? Apa tadi namanya? Mengkristal. Jadi es kering ini tidak akan meninggalkan air. Ketika dia sudah habis, dia tidak basah, tidak meninggalkan air. Makanya dia disebut sebagai es kering. Nah, dari gas karbon dioksida yang berwujud gas, kemudian dipadatkan menjadi berwujud padat. Nah, suhunya es kering itu lebih dingin daripada suhu es yang berasal dari air, lebih dingin. Nah, biasanya es kering itu digunakan oleh orang-orang yang di daerahnya tidak ada lemari pendingin atau kulkas. Tuh, jelas ya es kering ya? Jelas. Oke, kita lanjutkan. Ayah Siti membeli 1 kilogram es kering. Setelah 3 jam diletakkan di tempat terbuka, lama-kelamaan es kering mengecil dan ada yang menghilang. Es kering tadi diletakkan 3 jam, menghilang. Mengapa? Nah, ternyata terjadi peristiwa menyublim pada es kering tersebut. Ketika ditimbang, es kering yang tersisa 400 gram. Berapa gram es kering yang berubah menjadi gas? Nah, jadi es kering tadi, ayahnya Siti membeli 1 kilo. 1 kilo itu berapa gram? 1 kilo berapa gram? Berapa? 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. 1000 gram. 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Aduh, sudah lupa. Nah, kemudian es kering itu mengecil dan ada yang menghilang. Tinggal 400 gram. Berapa yang hilang? Karena peristiwa menyublim tadi. Dari 1000 gram tinggal 400 gram. Berarti yang hilang berapa? 600 gram. 600 gram. 1000 dikurangi 400 kilo. Ini loh. Berat es kering mula-mula 1 kilogram. Sisa berat es kering setelah 3 jam 400 gram. Jumlah es kering yang menyublim adalah 1 kilogram dikurangi 400 gram. Nah, 400 gramnya ini dipindah ke sini. Terus ini yang 1 kilogram dirubah menjadi gram sehingga menjadi 1000 gram ditulis di sini. Kenapa ini harus dirubah menjadi gram juga? Kenapa ini harus dirubah menjadi gram juga? Supaya bisa dikurangkan di sini. Kalau di sini tidak dirubah menjadi 1000 gram, tetap 1 kilogram, maka tidak bisa dikurangkan. Jelas toh? Nah, sehingga menghitungnya 1000 gram dikurangi 400 gram. Masih yang hilang adalah 600 gram. Jadi es krim yang berubah menjadi gas adalah
600 gram. Oh, sampai ini adakah pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke. Sekarang kita berlatih yang ini. Kita berlatih yang ini. Pak Guru siapkan dulu ya. Pak Guru siapkan dulu. Sudah bisa dilihat? Belum. Oke, sudah bisa dilihat. Sekarang kita jodohkan. Nah, ini 3.230 gram. Kita jodohnya dengan yang mana? A. Sama dengan berapa? Oke, sama dengan ini. 3 kilogram, 23 gram. Di masa itu bukan ya? Bukan ya? Bawa sendiri, Pak. Bawa sendiri. Iya, bawa sendiri. Betul, Mas Rafif. 3 kilogram, 230 gram. Terus kalau yang ini jodohnya yang mana ini? Kilo. Atas, Pak. Yang paling atas, Pak. Oke, betul. 3 kilogram dan 23 gram. Terus kalau yang ini sekarang. Yang mana? 4. Nomor 4, Pak. Yang nomor Oke. 4. Nomor 4, nomor 2 dari bawah. Yang ini. Oke. 3 kilogram dan 203. Terus kalau yang ini? Nomor 2. Nomor 2, oke. Yang ini betul. Terus kalau yang ini sekarang? 3. Oke, tinggal 1 ya, jelas ini ya. Nah, sekarang kita lihat kenapa ini bisa sama dengan ini. Kita lihat ya. Angka 3 ini berarti ini 3.000 gram sama dengan 3 kilogram. Kemudian 023 gram, 023 berarti ada 23